yang indah ini. Tuhan bangunkan kami di hari yang sangat indah ini ya Tuhan. Kami boleh menikmati udara yang segar, melihat remang-remang. Terima kasih buat karya ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa, membuat hati kami takjub akan semua hasil eh, kerjanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur dan takjub melihat kemajuan zaman yang bisa kami Tuhan kumpulkan lewat online ya Tuhan. Semua ini juga karena keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapak buat link Zoom Kingdom Family Indonesia Tuhan. Pertemukan kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan, bersyukur kepadamu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan hati kami terus bersandar dan berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar lagu pujian yang sudah kami naikkan itu sungguh dari isi hati kami, ungkapan hati dan pikiran kami yang kami curahkan di pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjelaskan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu sehingga kami mampu melakukannya ya Tuhan, dan hati iman kami terus semangat berkobar-kobar untuk menjadi murid Kristus di dunia yang sementara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Untuk firman Tuhan kami mau serahkan ke dalam kuasa Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur tentunya kepada Tuhan Yesus yang hidup, eh, yang memberikan, yang mendesain segalanya ya. Dari mana-mana Tuhan persatukan kita di link Zoom Kingdom Family Indonesia. Mungkin ada dari Jakarta, ada dari Batam, ada dari Medan, ada dari Kalimantan. Nah, semua ini karena keajaiban Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Jadi luar biasa Tuhan Yesus kita. Bapak Ibu, kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Kita baca ya. Kepercayaan Abraham diuji. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Sekali lagi, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak Ibu, firman Tuhan ini Tuhan kepada Abraham ya, tetapi juga ini firman berkat pagi hari ini juga kepada kita. Tema besar Kingdom Family Indonesia dalam bulan ini yaitu kehadiran Kristus membawa semangat baru dalam melayani. Kehadiran Kristus membawa semangat baru dalam melayani. Jadi tema yang saya bawa yaitu menjadi saluran berkat bagi Allah. Menjadi saluran berkat Allah. Menjadi saluran berkat Tuhan ya. Jadi kalau kita tidak semangat, bagaimana kalau Yesus tidak hidup dalam hati kita, bagaimana kita bisa semangat dalam melayani? Bagaimana kita mendapatkan semangat baru dalam melayani kalau Yesus tidak ada di dalam hidup kita? Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Karena kita meresponi firman Tuhan, maka dan karena Abraham meresponi firman Tuhan, maka dia menjadi bapak orang beriman. Bapak Ibu, terbentuknya umat pilihan Allah yaitu bangsa Israel dimulai dari Abraham ya. Karena Abraham adalah nenek moyang bangsa Yahudi.
Nah, jadi hubungan Allah dengan Abraham ini sangat dekat, ya, sangat dekat. Di dalam Yakobus 2 ayat 23 dikatakan bahkan Abraham disebutkan sebagai sahabat Allah. Wow, sebagai sahabat Allah, ya. Nah, Abraham juga merupakan tokoh yang sangat beriman sehingga di dalam Roma 4 ayat 11 dikatakan dia menjadi tokoh orang beriman. Ia disebut dengan Bapa orang beriman. Ya, kenapa Abraham disebut Bapa orang beriman? Karena dia sudah mengalami kehadiran Kristus sehingga hatinya terus menyala-nyala, on fire terus di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Jadi karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan, dia menjadi banyak berkat, ya. Dia mendapat banyak berkat dari Tuhan, ya, baik secara materi maupun secara rohani. Nah, Bapak Ibu, berkat ini diturunkan kepada semua bangsa, ya, kepada kita juga, ya, kepada Ibu Barita, kepada Pak Raffles, kepada Pak Beni, kepada semua kita yang ada partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan juga bukan hanya kepada partisipan yang hadir pada pagi hari ini, tetapi kepada semua orang yang meresponnya, semua orang yang percaya yang meresponnya. Nah, jadi Abraham menjadi saluran berkat bagi semua bangsa di muka bumi ini, bukan hanya kepada bangsa Indonesia, tetapi orang Ethiopia, semuanya yang ada di muka bumi, segala bangsa-bangsa negara yang ada di dunia ini. Jadi di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai ayat 29 dikatakan apa yang diharapkan Allah akhirnya terwujud, ya, karena Abraham merespon memberikan hidupnya dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita belajar daripada Abraham, ketika kita tidak merespon kehadiran Kristus itu, kita tidak bisa mengalami namanya semangat di dalam melayani. Ya, karena kita merespon, karena ada hubungan kita dengan Tuhan, kita merespon. Nah, seperti pagi hari ini, kalau kita tidak ada hati untuk mengklik tanda biru itu, nah, ya, kita tidak bisa mendengar firman Tuhan, kita tidak bisa bersekutu satu dengan yang lain, tetapi karena Tuhan taruh di hati kita, karena segala sesuatu yang kau kerjakan katanya, itu karena Tuhan. Jadi pagi hari ini, kalaupun kita ada bisa join pagi hari ini, itu semua karena Tuhan, karena kita merespon jadi Bapak Ibu kita tidak menganggap ini hal yang kecil. Ya, memang harus dimulai dari hal yang kecil. Kita harus merespon, kita harus ada hati. Nah, supaya kita bisa menjadi saluran berkat, bahkan supaya kita terus semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang yang percaya kepada Kristus sebenarnya otomatis menjadi keturunan Abraham secara rohani, ya. Tidak dibatasi, mau suku apa saja, mau anak kecil, mau orang dewasa, tidak dibatasi, tapi semua orang percaya, ya, semua orang percaya. Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana menjadi saluran berkat, di dalam Tuhan, ya. Mari kita lihat dulu tokoh-tokoh yang sudah berhasil mendedikasikan hidupnya menjadi saluran berkat, ya, yaitu banyak di dalam Alkitab seperti Petrus menjadi saluran berkat bagi orang banyak, ya. Apa aja yang dia lakukan si Petrus ini? Ia menjadi saluran berkat bagi orang lumpuh di Gerbang Indah. Dan Petrus menjadi saluran berkat bagi banyak orang sakit di sekitar kota Yerusalem. Dan
Petrus menjadi saluran berkat bagi Eneas yang lumpuh dan penduduk di penduduk di Lida dan Saron di dalam Kisah Para Rasul 32 sampai 35. Dan Petrus juga menjadi saluran berkat bagi Dorcas, bagi banyak orang di Yope. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Dan juga waktu khotbah Petrus di rumah Cornelius yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang, ya, sehingga banyak orang menerima karunia Roh Kudus dan dibaptis, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Bapak Ibu, kenapa Petrus bisa menjadi saluran berkat, ya, semangat di dalam melayani? Karena dia merespon Kristus, karena dia merespon panggilan Tuhan itu. Nah, jadi siapa lagi ya tokoh-tokoh yang menjadi saluran berkat yang bisa kita pelajari? Tadi si Petrus, yang kedua Stefanus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Stefanus, ya Bapak Ibu, dia diangkat menjadi salah satu diaken untuk melayani orang miskin dan para janda di gereja di Yerusalem. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Nah, dan juga Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melakukan banyak mujizat dan kesembuhan karena pertolongan Tuhan, ya. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Nah, jadi Bapak Ibu, Stefanus juga, doa dan kematian Stefanus juga menjadi salah satu penyebab Paulus bertobat, ya Bapak Ibu. Jadi luar biasa ya. Si Petrus Tuhan pakai, Stefanus Tuhan pakai, bahkan juga Filipus juga Tuhan pakai menjadi saluran berkat, yaitu Filipus yang diangkat menjadi diaken untuk membantu orang miskin, ya, dan para janda di Yerusalem. Dan juga si Filipus menjadi penginjil, ya, di Samaria sampai hampir orang Samaria mengenal Yesus sebagai juru selamat karena pelayanan si Filipus, ya. Dan Filipus juga menjadi saluran berkat bagi di Sida-Sida dan Ethiopia, Bapak Ibu. Nah, mereka ini, tokoh-tokoh ini, mereka merespon panggilan Tuhan karena Kristus ada di hati mereka, sehingga mereka semangat untuk melayani Tuhan. Ya, sama seperti semua partisipan di tempat ini yang hadir pada pagi hari ini, karena kehadiran Kristus, karena pertolongan Tuhan, maka Bapak Ibu semuanya Tuhan mampukan menjadi saluran berkat, ya, menjadi semangat di dalam melayani, seperti Ibu Anita dan Ibu Barita baru-baru ini sampai mereka pergi ke Kalimantan Timur, ya Bu, ya. Mereka pergi naik kapal kecil, pokoknya itu mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, ya. Saya pikir, saya dalam hatiku, orang ibu-ibu yang dua ini mungkin mereka masih gadis belia, masih muda, ya. Mereka ke sana kemari gitu, ya. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu, tanpa mereka menceritakan, tetapi karena kita sudah melihat semangat kedua ibu segala bangsa ini, yaitu Ibu Anita dan Ibu Barita, kita juga diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, jadi mari kita tularkan itu, semangat itu untuk orang lain. Selagi Tuhan masih kasih kita hidup. Ya, jadi mari kita tularkan itu mungkin di segala komunitas kita. Mari kita tularkan semangat dalam melayani itu, ya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak ada atau redup-redup, ya, bangun pagi pun saya pikir kita tidak akan bangun pagi ini. Atau kalau Pak Rapel contohnya redup-redup dengan Tuhan, on off gitu, ya, suka-suka gitu. Kalau saya suka bangun, kalau saya suka saya putar lagu-lagunya gitu. Hmm.
pasti tidak Tuhan pun tidak suka gitu kan. Tetapi karena sudah ada Roh Kudus di hati kita, karena sudah mengalami kasih Kristus, bagaimana kasih Tuhan itu, kasih Yesus yang sejati itu sudah ada dalam hidup kita, maka maka yang harusnya kita harus ngantuk pagi hari ini, tarik selimut lagi, ngorok lagi, ya mimpi lagi, peluk bantal guling lagi, tapi itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan itu. Masa kita kalah dengan bobok yang enak sebentar itu dengan cinta kasih Tuhan. Nah, nah seperti itulah Bapak Ibu, seperti ibu-ibu kita yang semangat untuk melayani Tuhan. Mari itu terus sesuai desainnya Tuhan yang ada dalam hati kita. Mari kita terus dilihat orang atau tidak dilihat orang. Mari kita terus semangat untuk melayani Tuhan. Dipuji orang atau tidak dipuji orang, jangan hiraukan. Mari kita terus melayani Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kami juga melayani pergi pelayanan ke pulau. Ke pulau, kadang naik sampan, memang harus naik sampannya, naik sampan. Nah, kalau keinginan daging sebenarnya lebih bagus pergi ke mall, ya, atau nongki-nongki, makan 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 sate lah, makan bakso lah, nongki-nongki sama kawan-kawan, atau berenang di mana-mana gitu. Di apa ke pantai belakang rumah kami, atau ngerujak sama kawan, atau segala kegiatan ibu-ibu lah gitu kan sebenarnya kalau keinginan daging. Tetapi karena ada hati Tuhan, itu disampingkan dulu. Nanti sekali-sekali boleh disampingkan dulu. Jadi Tuhan taruh di hati bagaimana supaya orang-orang yang di pulau atau orang-orang yang kita layani, jangan mereka kerenduan kita, jangan mereka Tuhan panggil meninggal sebelum mengenal cinta kasih Tuhan, ya. Jadi itu yang harus kita bagikan, semangat yang daripada Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan lah, makanya kita semangat Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Jadi bagaimana supaya orang lain juga merasakan apa yang Tuhan taruh di hati kita, cinta kasih Tuhan, supaya orang lain juga merasakan itu, Bapak Ibu. Nah, jadi hidup ini serius, jadi mari kita terus bawa hati Tuhan itu kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu masih banyak lagi ya contoh-contoh ya. Dia di dalam Alkitab ada Cornelius yang menjadi saluran berkat bagi orang lain, yaitu perwira. Cornelius ini seorang perwira ya. Dia menjadi seorang yang saleh dan tekun berdoa. Dia tekun, dia berdoa ya. Kekayaannya juga dikasih untuk Tuhan ya, untuk orang banyak. Dan Barnabas menjadi saluran berkat juga bagi orang banyak, mempersembahkan kekayaannya untuk membantu janda-janda, fakir miskin. Dan Paulus juga menjadi saluran berkat ya bagi banyak orang. Penginjilannya di Filipi ya melalui pelayanan si Paulus ada banyak Tuhan melakukan mujizat ya. Jadi Bapak Ibu bagaimana caranya supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain supaya semangat terus dalam melayani. Yang pertama yaitu harus memiliki perilaku karakter yang baik, memiliki karakter yang baik ya. Kisah Para Rasul 6 sampai 3 sampai 5 dan 1 Timotius ya. Timotius 3 ayat 8 sampai 13 ya. Tuhan mau kita memiliki karakter yang good ya. Contohnya itu di situ diceritakan di dalam Kisah Para Rasul itu para diaken diangkat karena mereka memiliki karakter yang baik gitu. Jadi kalau kita tidak punya karakter yang good, ada mungkin belum semua ya dalam hidup kita karakter-karakter Kristus, tapi ada dalam hidup kita. Nah, kita sudah menjadi berkat. Jadi sikap yang pertama memiliki karakter yang good, dan yang kedua rela mengalami penderitaan ya.
rela mengalami penderitaan, ya. Jadi menjadi saluran berkat itu, menjadi semangat dalam melayani itu, ya harus rela mengalami penderitaan, ya. Harus rela mengalami penderitaan. Tidak harus yang baik-baik saja yang kita syukuri, tetapi mungkin ada ejek-ejekan atau kata-kata yang tidak enak didengar di luar, bukan karena karakter yang tidak baik ya, tapi karena kita melayani. Nah, tidak apa-apa, itu menjadi pupuk rohani kita untuk terus kita datang kepada Tuhan, ya. Nah, jadi Tuhan mau kita menjadi garam dan dalam hidup kita yang bisa dirasakan dan dilihat oleh orang lain. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjadi saluran berkat. Yang ketiga, rela mengorbankan harta kekayaan, ya, atau rela mengorbankan harta. Bukan berarti nanti kita kita kasih semua harta kita, bukan seperti itu. Tetapi tidak boleh pelit gitu ya di dalam pelayanan, di dalam melayani. Mari kita minta hati yang peka kepada Tuhan, suka memberi gitu. Nah, anak suka memberi, mau kasih air putih, mau kasih pisang untuk orang lain, mau kasih baju layak pakai, apa yang bisa kita kasih, mari kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan, orang yang Tuhan taruh di hati kita, ya. Nah, itulah caranya supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, dan berani mengorbankan hidup untuk Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, tetapi berani mengorbankan hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu, tema sekali lagi tema firman Tuhan, tema besar Kingdom Family Indonesia itu kehadiran Kristus membawa semangat baru dalam melayani. Jadi kita tadi sudah melihat tokoh-tokohnya, marilah kita terus minta pertolongan Tuhan supaya kita terus Tuhan tambahkan semangat dalam melayani. Ketika kita mengalami kejenuhan atau di padang gurun, ada saat-saatnya Bapak Ibu mengalami mager, malas gerak ya, malas pergi penginjilan, pokoknya mager lah, mau yang nonton atau tidur-tidur, ada saatnya seperti itu. Saya juga pernah mengalami itu. Nah, bagaimana caranya supaya tidak mager dalam pelayanan? Nah, bangunlah komunitas, lihatlah orang-orang yang setia melayani ya. Nah, ketika contohnya seperti Ibu Barita tadi dengan Ibu Anita, mereka pergi naik sampan, pokoknya pergi jauh ke Kalimantan sana. Saya lihat mereka di kapal yang kecil gitu kan. Wah, orang ini semangat sekali kedua gadis belia ini. Jadi saya lihat mereka. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat mungkin buku-buku, baca buku, atau kita bisa buat komunitas dengan orang-orang yang membawa dampak kepada kita, supaya kita tidak mager dalam pelayanan. Sampai sini firman Tuhan, kiranya pertolongan Roh Kudus membantu kita untuk terus semangat di dalam melayani sampai Tuhan ambil napas kita yang terakhir. Amin, Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Untuk doa firman Tuhan, kami minta kesediaan buat Ibu Rusniawati. Untuk firman Tuhan ya, Bu. Siap. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kembali pagi ini kami bersyukur firman-Mu Engkau sudah perdengarkan kepada kami. Mari Roh Kudus Engkau urapi firman-Mu dan taruh firman-Mu di setiap loh hati kami yang mendengar, biar firman ini tidak lalu begitu saja, tapi firman ini Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih, urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa-Mu, berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus
Yesus kami terima firman-Mu dalam kehidupan kami dengan kekayaan yang luar biasa yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin.